Apabila Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki kita ini menjadi orang yang baik, Allah memperlihatkan kepada kita penyakit-penyakit diri kita. Pemarah. Pemarah itu penyakit. Barang siapa yang merasa sudah baik dirinya, merasa dirinya sudah bersih, maka berkuasalah atasnya kelalaian, kelingahan. Orang kalau sudah merasa dirinya baik, sudah merasa dirinya itu bersih, sudah merasa dirinya ini kada ada lagi penyakit, maka dia akan lalai daripada mengawasi dirinya. Dia akan malas menambah ilmu pengetahuan. Dia akan malas menambah amaliyah-amaliyah karena sudah menganggap dirinya baik. Orang yang merasakan dirinya sudah baik, orang yang merasa dirinya sudah bersih, dia akan lalai. Dan orang yang lalai itu dikalahkan oleh syahwat, oleh keinginan-keinginan yang negatif, yang tidak baik. Dan barang siapa yang dikalahkan oleh syahwatnya, oleh keinginan-keinginan jahatnya, maka dia pasti akan terjatuh di dalam kemaksiatan-kemaksiatan. Dengan tegas Allah berfirman, jangan kamu menganggap bersih diri kamu. Jangan merasa harat. Jangan merasa sudah pak alimnya. Jangan merasa sudah pembanyaknya ibadah. Jangan merasa tinggi ilmu. Allah yang tahu siapa-siapa orang yang takwa kepadanya itu. Nah, jadi memuji diri itu berarti adalah menganggap dirinya baik. Setiap orang yang memuji dirinya, maka berarti dia menganggap dirinya baik. Bila menganggap dirinya itu baik, maka orang ini pasti akan jatuh dalam kemaksiatan. Ujar Nabi, ada 3 yang membinasakan. Salah satunya beliau menjawab, wa i'jabul mar'i binafsih. Takjubnya seseorang dengan dirinya sendiri. Ketiadaan ridha dengan diri. Dia merasa dirinya nih kada baik. Dan buruk sangka dengan dirinya. Buruk sangka dengan diri sendiri. Dan tidak percaya dengan diri sendiri. Itu merupakan sumber segala taat. Sumber segala taat. Dan sumber sifat-sifat yang terpuji. Kalau kita merasa kotor, kalau kita merasa banyak penyakit, kalau kita merasa diri ini hina, nah itu adalah sumber kebaikan. Sumber segala sifat yang terpuji. Barang siapa yang merasa dirinya itu jahat dan dia berburuk sangka dengan dirinya dan dia tidak percaya dengan dirinya, maka dia akan bangun, dia akan jaga, dan dia akan mencari penyakit-penyakit dirinya dan akan mengawasi dirinya. Dan itu adalah sumber segala ketaatan. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi artinya bahwa kita ini disuruh memandang diri ini kotor. Disuruh memandang diri kita ini banyak punya penyakit-penyakit rohani. Dan memang banyak punya penyakit. Memang kita banyak punya penyakit-penyakit yang mesti diobati, yang mesti diawasi. Imam Ghazali rahimahullah berkata, apabila Allah menghendaki seorang hamba itu menjadi seseorang yang baik, Allah perlihatkan penyakit-penyakit dirinya.
penyakit kita, penyakit diri kita. Pertama misalnya tulul amal. Artinya tulul amal itu kita merasa bahwa kita ini hidup lebih lama lagi. Kita menyangka bahwa minggu depan kita masih hidup. Kita menyangka diri kita ini bulan depan masih hidup. Kita menyangka bahkan tahun depan masih hidup. Nah, ini adalah penyakit. Bila kita merasa bahwa kita ini bulan depan, minggu depan masih hidup, berarti itu penyakit diri kita. Penyakit. Dan penyakit ini merupakan penyakit dalam yang berakibat macam-macam. Kalau kita merasa masih lawas lagi hidup, satu, kita menunda-nunda tobat. Nah, itu akibatnya. Kayak orang panas dalam, akibatnya timbul sariawan, timbul rakungan sakit, timbul macam-macam. Nah, sama ini, orang yang merasa bahwa bulan depan, tahun depan masih hidup, satu, menunda-nunda tobat, kayak nagin tobat. Menunda-nunda amal salih, menunda berbuat kebaikan, menunda menuntut ilmu. Nah, ini penyakit. Jadi kalau ada dalam diri kita penyakit yang namanya tulul amal, itu wajib hukumnya kita mengobati supaya jangan ada lagi tulul amal itu. Nah, itu pertama penyakit kita, tulul amal. Yang kedua mungkin penyakit rata-rata kita adalah tamak. Tamak bid dunia wa qanaah bil akhirah. Tamak. Arti tamak itu adalah bahwa kita ini masih merasa kurang. Urusan-urusan harta duniawi merasa kurang. Apa yang sudah diberikan Allah selama ini kepada kita, kita merasa belum cukup. Dan selalu hendak menambah. Selalu hendak menambah. Nang bisa buah hendak dua, nang dua hendak tiga, tiga hendak empat. Nah, ini adalah uyubun nafsi, ini penyakit. Akibatnya apa orang yang ini? Orang yang punya penyakit tamak ini akibatnya banyak akibatnya. Satu, mau mengangkat empun orang. Batas tanah misalnya, di sini mau mengangkat. Nah, ini tamak. Kalau cukup lawan ada. Inya mengejar apa yang dicarinya walaupun dengan jalan yang haram untuk memenuhi targetnya. Nah, ini akibat penyakit yang ada pada diri kita, tamak. Otomatis orang tamak itu kikir karena takutan berkurang. Nah, kikir. Nah, dan itu ada pada diri kita. Nah, apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita ini menjadi orang yang baik, Allah memperlihatkan kepada kita penyakit-penyakit diri kita. Pemarah. Pemarah itu penyakit. Kalau marahnya itu marah fillah, itu disuruh. Arti marah fillah itu marah di jalan Allah. Nah, ada orang yang melanggar hukum Allah, dia marah. Melanggar hukum Allah. Ada pemarah ini kada. Kalau ada sesuatu yang kada cucuk lawan inya, marah. Nah, itu pemarah ngarannya. Dan pemarah ini penyakit. Bisa berakibat dendam, bisa berakibat berniat buruk kepada orang lain. Nah, bermula dari pemarah. Orang yang merasa dirinya pemarah itu wajib hukumnya fardu ain menghilangkan penyakit pemarah itu. Sebab dengan adanya marah itu kita dipermainkan syaitan seperti bola. Ditendangnya ke sana, tendangnya ke sini.
Dan orang yang sudah pemarah itu berkata-kata yang tidak terukur lagi. Kada tahu orang tua, kada tahu kuitan, kada tahu siapa. Bila sudah marah itu macam-macam. Apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita ini menjadi orang yang baik, Allah perlihatkan kepada kita tentang penyakit-penyakit diri kita. Jadi wajib kita nih berubat. Kamana berubat lawan orang nang mengerti masalah itu. Pas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamu. Ujar Imam Junaid al-Baghdadi, kamu jangan merasa tentram dengan diri engkau sekalipun selamanya diri engkau itu taat bagi engkau untuk taat kepada Allah. Padahal diri kita ini selama ini hakun tarus taat kepada Allah. Hakun tarus nuntut ilmu. Diri kita hakun tarus beramal. Diri kita ini hakun tarus berbuat baik. Walaupun demikian, jangan kamu merasa tentram dengan diri itu. Karena satu saat diri ini bisa berubah menjadi yang jahat. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi kita menuntut ilmu, kita membaca ilmu, mendengar ilmu, itu merupakan tanda dari sekian banyak tanda yang menunjukkan bahwa kita ini adalah orang yang tidak baik. Kita orang yang tidak baik. Jakanya kita merasa diri kita baik, kita sudah menuntut ilmu lagi. Nah, kita menuntut ilmu ini tandanya bahwa Allah masih menghendaki kita ini orang baik. Kita menuntut ilmu itu adalah tanda bahwa Allah menghendaki kita menjadi orang yang baik. Nah, bila kita sudah malas menuntut ilmu, kita malas sudah mencari kesalahan diri, nah ini alamat bahwa Allah sudah meninggalkan kita. Allah sudah berpaling daripada kita, dan itu tanda kebinasaan kita. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Bersahabat bakawan lawan orang nang menganggap dirinya hina. Kita bersahabat lawan orang nang menganggap dirinya banyak penyakit. Kita bersahabat lawan orang nang merasa dirinya kotor. Walaupun dia jahil orangnya, lebih baik bersahabat dengan itu daripada kita bersahabat orang yang merasa dirinya selamat, merasa dirinya baik, merasa dirinya terpuji walaupun dia adalah orang yang alim. Ini ada orang kada alim tapi ini merasa dirinya tuh kotor, merasa dirinya itu kada baik, merasa diri itu jauh daripada rahmat Tuhan. Padahal orangnya kada berilmu kada. Nah, baik itu kita kawani, kita temani daripada orang yang merasa dirinya ini bersih, yang memuji-muji dirinya, berkisah keistimewaan dirinya, walaupun dia aliman, walaupun dia alim. Nah, itu maksudnya tadi, la'an tashaba jahilan la yarda an nafsi khairun laka min an tashaba aliman yarda an nafsi. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi kesimpulan yang ada di dalam hikmah ke-35 ini, hendaknya kita adalah mencari penyakit-penyakit rohani kita. Nah, kita cari diri kita ini apa kelemahannya. Mungkin ada tama, ada sombongnya, ada riyaknya, ada bakhilnya, ada dendamnya, ada. Nah, kita cari kesalahan diri kita. Nah, imbah itu hanya kita berusaha mengobatinya. Takunakan. Nah, ulun ini adakah ini penyakit? Nah, apa yang bagus amalannya supaya penyakit itu hilang? Pemantang-pemantangnya apa? Karena setiap obat itu pasti 3 hal. Pertama ilmu, yang kedua keadaan, yang ketiga amal. Itu obat setiap penyakit. Ilmu, yang kedua keadaan, yang ketiga adalah amaliyah. Nah, jadi kalau kita selalu ria, apa ilmunya supaya jangan ria?
Kayak apa keadaannya supaya jangan ria, apa amalannya supaya jangan ria. Nah, setiap penyakit pasti diobati dengan 3 perkara itu.